Ya, kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai complexity dan simplicity dalam konteks menggunakan system thinking di dunia nyata, the real world. Pada akhir presentasi saya, semoga dapat dipahami kenapa judulnya adalah complexity dan simplicity. Oke, kembali ke gambar ini ya. Gambar ini yang bercerita tentang hubungan sistem thinking dengan transdisiplin atau TD. Dan saya telah menyebutkan di presentasi saya sebelumnya bahwa motivasi untuk memahami ya atau bergerak dari event ke mental model itu memang di lapisan event dimulai dari hal yang ekstrinsik ya. Tapi seiring dengan makin mendalamnya atau makin dalam kita menyelami apa sebenarnya yang terjadi, motivasi ini harus berubah menjadi intrinsik agar kita tetap bisa termotivasi untuk memahami apa sih masalah sebenarnya ya. Dan kalau kita bisa memahami sampai tahapan mental model, itu diharapkan munculnya kearifan individu. Dan kalau sudah mempunyai kearifan individu, diharapkan bisa membentuk suatu komunitas atau kolektif yang saling bertukar pikiran ya, sehingga komunitas atau kolektif itu pun mempunyai kearifan dalam memahami apa yang terjadi dari event sampai mental model, dari adaptasi sampai creating collective knowledge. Nah, selain itu, gambar ini sebenarnya bisa juga kita lihat dari sisi complexity dan simplicity. Ketika kita mulai dari event, mungkin yang kita lihat itu seolah-olah sederhana ya. Event saja seolah-olah sederhana. Tapi ketika kita menyelam lebih dalam, mengapa event ini muncul, polanya bagaimana, sistem dan struktur yang membentuk event itu bagaimana, terus mental modelnya yang menghasilkan sistem dan melanggengkan sistem itu apa, mengapa, itu kita bicara satu hal yang kompleks ya. Dan sebaliknya, ketika kita bicara tentang mental model untuk memahami atau untuk mencari solusi terhadap event yang tidak kita inginkan, sebenarnya kita beranjak dari suatu hal yang kompleks menuju hal yang simple untuk bisa diselesaikan. Oke, baik, untuk kita coba ya dengan modal pengertian yang baru dijabarkan, kita coba memahami gambar ini lagi. Ya, jadi karena lapisannya sama kan, event, pola, sistem, struktur, mental model, itu berlaku juga hal yang tadi saya sebutkan, bahwa eventnya simple, tapi ketika kita menyelam lebih dalam, menggali lebih dalam, itu pasti kita menemukan kompleksitas ya. Dan solusinya dari hal yang kompleks harus menuju ke hal yang simple. Nah, kenapa perlu simple? Karena perlu suatu hal yang actionable atau doable atau dapat dilaksanakan ya. Dan untuk hal itu
salah satu konsep yang kita bisa gunakan adalah kembali ke konsep belajar ya, learning loop ya. Jadi learning loop ini sekedar review aja ya, ada kita belajar di lapisan konteks, lapisan asumsi, lapisan tindakan, baru kita mendapatkan hasil. Nah, masing-masing tahapan itu kita belajar tentang prinsip di lapisan konteks, insight di lapisan asumsi, dan rule di lapisan tindakan. Dengan pertanyaan masing-masing ya. What we are and wish to be, what we know and understand, what we must and may do. Nah, ini nih di sini nih adalah hal yang kompleks ya. Oke, kembali ke gambar ini, kita coba tuh terjemahkan ya. Jadi sebenarnya kalau ada gambar ini, tindakan yang bisa dilakukan di setiap lapisan tuh apa sih? Ini kan lapisannya, eventnya adalah orang ngantri karena sesuatu hal mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, orang ngantri untuk mendapatkan makanan gratis ya. Jadi orang tidak bisa makan, ada makanan gratis atau makanan murah, itu solusinya ya. Tindakan, solusi atau tindakan yang diambil. Tetapi ketika kita berusaha mengaitkan gejala ini, simptom ini dengan pola ataupun tren, misalnya ekonomi over time, ya apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Nah, ekonomi ada mikro, ada makro, ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, makanya saya buat tanda tanya. Ketika kita bicara sistem sama struktur, saya punya sedikit ide karena di sini bicara tentang sistem match dan feedback loop ya. Mungkin orang yang tidak bisa makan ini, misalnya dia penghasilannya ada tapi pas-pasan ya, terus ada keperluan, dia nggak bisa akses dana, nggak ada BLT ya misalnya. Nah, makanya harus dibuat sistem dan struktur yang memang bisa diakses oleh orang yang memerlukan. Itu sistem dan struktur yang kebayang saya seperti itu. Kemudian misalnya juga orang itu nggak punya uang, bukannya nggak mau kerja, tapi dia nggak tahu tuh informasi lowongan kerja di mana, ataupun punya uang pas-pasan tapi dia tidak bisa mengelola dengan baik, dia tidak bisa belajar tentang, dia tidak punya literasi finansial dan seterusnya. Ini kebayang nih solusinya kira-kira kurang lebih begini. Nah, untuk mental model apa nih? Nah, juga nggak kebayang nih. Oke. Jadi dengan penjelasan yang tadi masih samar-samar ya sebenarnya. Kalau kita menghadapi masalah seperti ini, kita mau menyelesaikannya secara tuntas, bukan hanya simptomnya aja yang kita perbaiki, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini saya merujuk ke buku ini ya, System Thinking for Social Change oleh David Peter Stroh. Entah nyebutnya benar apa enggak, Stroh ya. Ini menurut saya buku yang cukup bagus ya, System Thinking for Social Change. Oke. Saya mulai dari buku ini bicara tentang creative tension ya. Kenapa creative tension? Karena seperti tadi saya sebutkan, motivasi diri sendiri maupun kolektif untuk bergerak atau menyelam atau mendalami hal yang lebih kompleks itu bergerak dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik supaya bisa benar-benar memahami ya. Nah, motivasi intrinsiknya itu apa? Ya ini creative tension ini ya, yang mengatakan bahwa creative tension itu ada bila mana apa yang kita miliki saat ini, realitas sekarang, dan visi misi value baik individu maupun kolektif, apa yang kita inginkan, ada gap ya. Nah, ada gap. Nah, gap inilah yang membuat creative tension yang menjadi
motivasi intrinsik. Ya. Kenapa motivasi intrinsik? Karena ketika makin dalam, menyelam itu imbalannya, pemahaman saya ya, opini saya, imbalannya makin tidak jelas ya. Kalau pola jelas ya, orang lapar perlu makan, oke. Motivasi dia ekstrinsik sebatas dia lapar. Tapi ketika ditinjau lagi, kenapa dia mesti nggak punya uang gitu untuk beli makanan? Itu bisa karena dia nggak dapat kerjaan, bukan dia nggak mau. Makin intangible ya, hal-halnya makin kompleks, makin intangible. Jadi untuk mempertahankan agar ada motivasi terhadap sesuatu yang intangible itu, ya motivasi kita juga harus intangible. Logika saya begitu ya. Intangible-nya apa? Dalam bentuk visi, misi, values ya. Seperti tadi di lingkaran pembelajarannya, learning loop kan juga what we are and wish to be ya. Sama lah menurut saya. Jadi inilah yang membuat tension antara current reality sama reality yang kita inginkan. Dan ini ya moga-moga semua orang sepakat ya, vision, mission, values itu ketika kita bicara itu memang suatu hal yang abstrak ya. Pada umumnya orang menganggap itu abstrak, dan saya juga setuju bahwa itu abstrak. Tapi keabstrakan ini bisa membawa perubahan, perbaikan. Oke, kembali ke kabar ini. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ketika motivasinya mungkin di event ya, ini mungkin extrinsic, tangible ya. Tapi ketika kita makin dalam menyelam, menggali, itu akan berubah menjadi intrinsik. Harus bicara tentang what we are and wish to be, vision, mission, values ya. Baik itu untuk individual maupun untuk kolektif. Ya, vision, mission, value sendiri aja nyarinya susah ya. Semoga sepakat susah ya. Apalagi ketika ngumpul dan mengatakan harus membagi visi misi value individu dan mengubahnya menjadi suatu visi misi value yang kolektif yang disepakati semua orang. Wah, itu benar-benar kompleks itu. Tapi itu harus ya, kalau enggak bisa putus di tengah jalan menyelamnya. Oke, jadi kembali ke sini, semoga jelas ya. Oke. Jadi ini adalah titik awalnya. Terus bagaimana sih kita mendapatkan hal ini, creative tension atau gap antara current reality dengan vision, mission, values ya. Nah ini dia menjelaskan ya bahwa ketika sekumpulan orang mempunyai aspirasi common aspiration ya, yang diekspresikan oleh shared vision, mission, dan sets of value, dan pemahaman where they are now, di mana mereka saat, dan tidak hanya pemahaman where they are now, tapi also mengapa ini penting. Mengapa kita ada di sini ya? Mengapa kita tidak ada di tempat yang kita inginkan? Ini sangat penting, dan ini yang sangat sulit baik pribadi maupun kolektif untuk diungkapkan pengalaman saya ya. Ini yang sangat sulit, tapi ya ternyata ini adalah fondasi dan harus bisa dinyatakan untuk membuat creative tension, memotivasi kita menyelam lebih dalam menuju kompleksitas ya. Oke. Nah, yang saya bicarakan tadi adalah building foundation for change readiness ya. Itu merupakan tahap pertama. Ini keseluruhan proses ya. Tahap keduanya adalah menghadapi realitas sekarang ya.
understanding dan acceptance. Acceptance ini sangat perlu. Tahap ketiganya adalah what we want ya. Tadi tahap keduanya adalah where we are. Making an explicit choice, commitment ya. Jadi kita harus milih nih ya, nggak boleh diam-diam aja. Kemudian tahap ketiga adalah bagaimana bridging the gap antara where we are dengan what we want. Ini fokus, momentum, dan correction pembahasannya. Jadi kurang lebih begitu ya, empat tahap ya. Pertama adalah building foundation, kedua adalah facing current reality, ketiga adalah making an explicit choice, keempat adalah bridging the gap. Nah ini penjelasan detail ya. Penjelasan detail tahap pertama adalah collective readiness ya. Dan dia mengatakan ada 3 tahapan di tahapan ini, 3 langkah di tahapan ini. Engage stakeholder ya. Ini sebanyak mungkin identifying the range of possible stakeholder. Terus engage them individually and collectively. Oke, terus yang kedua adalah establish common ground by creating initial pictures. Apa yang diinginkan oleh para aktor, para pelaku ini, dan di mana mereka berada saat ini. Ya. Kemudian ketiga adalah building kapasitas untuk kolaborasi dengan each other. Kebayang ya, punya visi misi value sendiri itu susah, apalagi berbagi dengan orang lain, apalagi harus mengajak orang lain berkolaborasi. Kurang lebih begitu tahap pertama. Tahap kedua adalah seperti disebut tadi, membuat orang melihat kenyataan ya, face current reality. Nah ini tujuannya adalah bukan hanya what is happening and why ini selalu ada ya, ini penting. Tapi tapi juga untuk membuat mereka bertanggung jawab untuk creating current reality ya. Jadi semua orang pasti ada perannya dalam membuat realita yang sekarang. Oke. Di sini tahapannya, langkahnya ada berapa ini? Identify people to interview about the history of the current situation and clarify what question to ask. Organize and begin to improve. Ini berarti udah dapat informasi, terus informasinya di-improve ya. Preliminary system analysis ya. Bagaimana faktor itu berinteraksi over time. Kemudian engage people in developing their own analysis. Jadi ini dipisah ya, selalu kolektif sama individu, selalu dicek. Nah ini yang susah nih, memunculkan mental model yang mempengaruhi bagaimana orang itu berperilaku. Ini susah banget nih. Kemudian yang terakhir, create catalytic conversation that stimulate awareness, acceptance, dan alternatif ya. Ingat ya 3 hal ini, awareness, acceptance, dan alternatif. Stage 3, tahapan 3 adalah membuat explicit choice tentang apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya bisa ya kita mendapatkan pengakuan dari orang, oh kita tahu apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, jadi sebenarnya apa sih persisnya? Pasti di situ nanti akan muncul bermacam-macam variasi dan
pada akhirnya orang harus milih sebenarnya yang diinginkan tuh apa gitu loh, diperjelas ya. Dan di sini langkahnya ada identify the case for the status quo ya, yang diketemukan di tahap 2 tadi, facing current reality ya. Kenapa current reality-nya itu apapun current reality-nya, tapi pokoknya ada status quo ya, tidak bisa bergerak menuju yang diinginkan. Nah, itu yang diangkat. Perbandingkan ini dengan stage 1. Nah, ini balik stage 1 itu kan adalah building foundation ya. Jadi kita kan inginnya begitu, tapi kita sekarang di realita kita sekarang seperti ini dan itu adalah status quo. Kenapa sih padahal yang kita inginkan itu adalah seperti itu? Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu untuk dibahas secara kolektif ya. Nah, kemudian berikutnya adalah create both and solution that achieve the benefits of both. Atau ya harus buat trade off ya between them. Ya. Terus berikutnya adalah memilih lagi. Make an explicit choice and bring it to life. Jadi ya choice-nya mungkin nggak ideal ya, karena kan sekelompok orang ya, semua orang tidak bisa dipuaskan. Karena itu penting sekali bring it to life through vision that illuminates what people feel called to or deeply wish to create. Jadi walaupun mungkin tidak ideal, tapi solusi ini harus dihidupkan melalui visi ya, sehingga semua orang tuh bisa melihat kenapa sih saya terpanggil untuk mengkreasi seperti ini gitu ya. Oke, ini sekedar saya balik sedikit ya. Oke, jadi ini menjelaskan tadi both itu adalah antara status quo sekarang ya dengan yang kita inginkan. Jadi kita harus buat solusi yang ada benefit untuk keduanya, menghilangkan status quo dan mencapai yang kondisi yang kita inginkan. Oke, dan stage yang terakhir adalah bridging the gap antara apa yang mereka peduli secara mendalam, yang diafirmasi dalam stage 3 ya. Jadi stage 3 itu ada affirmation ya, bukan sekedar ngomong doang. Dan stage 2 yang sudah diklarifikasi ya. Nah, kemudian di tahapan final ini ada propose and refine high leverage intervention with community input. High leverage itu adalah tindakan yang level tinggi ya, seperti membuat kebijakan, membuat ya antara lain yang saya kebayang kebijakan ya. Nah, di sini disebutkan ya high leverage intervention itu antara lain harus mengandung meningkatkan people awareness bagaimana sistem berfungsi saat ini ya. Kemudian rewiring causal loop causal feedback, artinya dalam sistem itu kan pasti ada feedback ya. Nah, ternyata setelah dipelajari bersama ada feedback yang harusnya nggak diperlukan. Nah, itu makanya di rewire. Dan ada feedback yang harusnya ada tapi tidak ada. Nah, artinya itu di rewire. Kemudian shifting mental model. Kemudian reinforcing the chosen purpose through updated goals and plan. Jadi ada ini intinya supaya orang tetap semangat harus ada ini ya, update tentang goal, plan, metric, incentive, authority, structure, dan funding.
Ya kurang lebih pokoknya orang tahu kan dulu kita bahas begini, parameternya ini, nah parameter itu harus ditunjukkan selain goalnya ya, sudah sampai mana, parameternya juga udah sampai mana. Kemudian establish a process of continuous learning and outreach yang mengcover engaging existing stakeholder, developing an implementation plan that incorporates demonstration project as part of long term. Ini artinya yang kedua ini pemahaman saya supaya tetap semangat ya, dikasih tahu ini implementasinya sampai seperti ini dan seterusnya. Ya transparansi juga lah ya. Refining the data to be gathered based on new goals and metric. Nah ini mungkin di tengah jalan ada hal-hal yang nggak kepikir atau sudah kepikir tapi ternyata datanya masih terlalu kasar, itu di refine lagi. Evaluasi dan revising plan. Ya ini bisa aja kan selama berjalan ternyata ada hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, terus jadi ingin dimasukkan, ya dimasukkan lah. Dan terakhir, expanding stakeholder involvement by tapping additional resource and scaling up that works. Nah, bicara tentang sumber daya dan scaling up ya. Oke, jadi dari 4 langkah itu ya, ujung-ujungnya bagaimana menutup loop ya supaya tetap berjalan. Ini yang pertama, ini kan systemic change ya, dibilang integrasi bagaimana convening multiple diverse stakeholder with tools that help them think systematically. Jadi ngumpulin orang, berbagai macam orang yang sangat diverse ya, sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat beragam dan memberikan alat kepada mereka untuk berpikir secara sistematis. Terus disebutkan salah satu pendekatan yang sudah terbukti adalah kombinasi 4-stage change process that explicitly harness the power of system thinking. Jadi ini maksud dia adalah combining the two. One proven approach for combining the two is a 4-stage process that explicitly harness the power of system thinking. Ini jadi maksud dia itu kan kita mau mengintegrasi nih bagaimana orang ngumpul ya, dan ada tool yang dapat membuat mereka berpikir secara sistematis. Nah, dua hal ini harus dikombine. Dia bilang menjadi 4-stage change process that explicitly harness. Ini 4-stage change processnya itu berarti yang tadi ya, 1, 2, 3, 4 tadi ya. Yang fondasi, current, where we are, what we want, kemudian bridging the gap. Ya, jadi mungkin maksud dia adalah toolnya harus dipikirkan lagi ya, apa aja tool yang ada digunakan untuk memperjelas 4 tahap tadi. Nah ini tadi dia menyebutkan building foundation to change ya, facing current reality, making explicit choice, and bridging the gap. Nah ini akan didetailkan di chapter berikutnya, tapi tidak akan saya bahas ya. Ini langsung ke contoh ya, contoh soal ya. Contoh soalnya adalah ini contoh soal dari homeless people ya. Jadi di tengah ini ada homeless people. Kemudian quick fix-nya, karena ada homeless people, quick fix-nya adalah
ada temporary shelter dan support yang akan dengan adanya hal ini akan menurunkan jumlah yang homeless ya. Makanya ini balancing ya, quick fix balancing. Nah, tapi sebenarnya masalah homeless people itu fundamental solutionnya adalah dengan adanya delay waktu ya, 2 garis ini, harusnya ada permanent housing, ada critical service, ada employment supaya orang bisa punya duit beli rumah dan segala macam ya. Yang kalau itu pun diimplementasi dengan adanya delay waktu lagi akan mengurangi homeless people ya. Jadi ini juga fundamental solution balancing loop tapi di lapisan fundamental. Kalau ini quick fix saja ya, temporary. Ini fundamental solution ya. Ya, jadi ada dua balancing loop B1 B2 ya. Nah, kemudian apa masalahnya? Masalahnya adalah si quick fix ini ternyata memberikan reinforcing R3 ya. Oh, ternyata ketika ada temporary shelter seolah-olah masalahnya visibilitasnya menurun. Artinya tidak terlalu terasa. Toh ada temporary shelter dan support kan. Nah, dengan demikian tekanan untuk membuat fundamental shift itu berkurang. Nah, ini mereinforce secara negatif terhadap pelaksanaan ini ya. Kemudian sisi lain sebelah kanan temporary shelter itu diberikan ke pendanaan ya. Ada memunculkan pendanaan untuk individu atau organisasi, termasuk ada donor untuk short term result ya. Nah, pendanaan ini dengan berjalannya waktu ini 2 garis ini lagi dipikirnya sudah banyak yang yang memberikan dana, jadi nggak perlulah terus menerus ya. Jadi willingness, time and funding to innovate and collaborate itu akan dipengaruhi, dan karena ini adalah reinforcing ini mungkin turun ya. Dianggap seolah temporary shelter dan support itu sudah cukup ya. Turun sehingga mengganggu fundamental solution. Nah, inilah yang disebut dengan shifting the burden. Jadi harusnya burdennya B2 ini, tapi seolah di shift ke quick fix ini. Dengan ada quick fix masalah beres gitu loh. Padahal solusi fundamentalnya tidak dilaksanakan. Ya, makanya tetap muncul. Nah, kalau kita ingin terapkan cara seperti itu di sini ya, awalnya kita punya hal yang simple seperti ini dan ada bolong-bolong, dan kita mau terapkan dengan itu istilahnya pemetaan sistem terhadap masalah yang ada, itu sebenarnya, nah ini ya, ini shifting the burden, itu sebenarnya nanti apa sih yang akan kita dapatkan, yang kita harus lakukan. Nah, saya nggak bisa mengungkapkan di sini karena itu adalah pekerjaan kolektif ya. Ya, kita harus pikir sama-sama. Dan untuk menguasai pendekatan ini memang kita harus iteratif ya, mengulang-ulang 3-4 tahapan tadi, dan mengulang-ulang juga kembali berulang kali, meninjau lagi konsep tentang system thinking, tentang TD, tentang apa itu belajar, dan seterusnya ya. Nggak bisa sekali ketemu 4 jam terus kita bilang oke, kita udah menguasai cara ini. Nggak bisa seperti itu, harus dilatih ya. Nah, sebagai kata penutup ya, kembali ke gambar ini, simple, kompleks, simple. Di dunia nyata simplicity dan complexity itu beriringan dan tidak bisa dihindari
maupun disangkal. Pertanyaannya adalah kapan sebuah hal adalah hal simple dan kapan hal kompleks, dan bagaimana mencari solusi yang sepadan. Itulah yang harus dijawab baik secara individu maupun secara kolektif, secara iteratif, bolak-balik melihat 4 tahap ini, bolak-balik lagi ke konsep tentang transdisiplin, tentang system thinking, tentang belajar, bagaimana belajar tentang belajar, dan seterusnya. Makanya presentasi ini saya bilang simplicity, complexity. Dari hal yang simple pasti ada hal yang kompleks yang menjadikan landasan. Tapi dari hal yang kompleks, supaya kita bisa survive, kita harus menuju suatu simplicity yang bisa dikerjakan. Kira-kira itu maksud saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.